Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Anda bisa bersama kami dalam rangkaian religi pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum tentunya Anda bersama kami dalam rangkaian berita daerah pagi pada pukul 6, terlebih dahulu Anda bersama kami dalam religi pagi bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtimas Polres Ciko untuk pagi hari ini. Dan pagi hari ini pendengar, Al-Ustaz Nasuha SAG MESC akan bersama Anda dalam tema pembagian waris, tujuannya adalah menjaga keharmonisan keluarga. Apa dan bagaimana tentu pendengar, penjelasan ataupun kajian akan segera diuraikan oleh Al-Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtimas Polres Ciko untuk kesempatan pagi ini. Silakan nanti Anda bisa berkirim WA di 081324 951935 ataupun Anda bisa bersama kami di 0231849329. Alhamdulillah sudah tersambung bersama Al-Ustaz Al-Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan sekaligus juga sebagai Dai Kamtimas Polres Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz, sehat nggih Pak Ustaz nggih? Alhamdulillah sehat. Moga-moga sehat terus ya Ustaz. Baik, Pak Ustaz silakan untuk menguraikan kajian terkait dengan tema yang akan dikaji pada kesempatan pagi ini, yaitu pembagian waris, tujuannya adalah menjaga keharmonisan keluarga. Pak Ustadz, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المستمعون والمستمعات والصائمون والصائمات رحمكم الله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bersyukurnya adalah kita senantiasa melaksanakan aktivitas tholabul ilmi melalui religi pagi, siaran Radio Republik Indonesia, Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat serta pertolongannya besok pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada edisi hari Rabu tanggal 27 April 2022, insya Allah saya akan menyampaikan tentang bahwa pembagian waris tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Para pendengar dimanapun berada, bahwa di saat ada salah satu di antara keluarga kita yang meninggal dunia, sebaiknya atau seharusnya kalau saya boleh dibilang untuk membagi harta waris. Karena salah satu di antara misi pembagian waris adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sehingga ketika harta yang ditinggalkan oleh salah satu keluarga kita, ketika sudah dibagi, insya Allah jauh dari sakwa sangka, jauh dari suuzon, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga. Walaupun ada sebagian orang ketika keluarganya meninggal dunia, kemudian ada salah satunya ingin segera dibagi, ada saja keluarga yang lain atau ahli waris yang lain itu mencibirnya atau mencemooh dengan alasan salah satunya masih hidup. Contoh, semua yang meninggal dunia adalah suami atau ayahnya anak-anak. Kadang-kadang ketika salah satu anaknya mau meminta bagiannya, itu alasannya yang ibumu masih ada gitu loh. Nah itu. Atau dengan alasan lain, ada salah satu di antara anaknya masih kecil, masih butuh untuk biaya sekolah dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang tadi itu sebagai penundaan-penundaan. Akibat dari penundaan-penundaan itu, maka antara satu dengan yang lain itu saling curiga akhirnya. Sehingga dalam keharmonisan ataupun sambung silaturahimnya itu hampir putus. Karena salah satunya keinginannya tidak diakomodir ataupun tidak dilaksanakan. Pihak yang lain atau ahli waris lain pun ini anggapan orang yang meminta itu anggapnya negatif. Sehingga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal orang tua meninggal dunia ataupun salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Supaya salah paham, cemoohan ataupun yang lainnya itu bisa terhindari. Dan insya Allah, kalau harta-harta yang ditinggalkan oleh salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, insya Allah jauh dari sakwa sangka, jauh dari suzon, atau jadi dari pikiran-pikiran yang tidak pikiran-pikiran yang tidak baik gitu loh. Nah, sehingga pembagian waris tujuan utama adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Karena saya ingat betul Rasulullah SAW pernah bersabda, kita disuruh oleh Rasulullah supaya untuk belajar ilmu waris dan ajarkannya kepada manusia. Ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nasa wa ta'allamul faraido wa'allimuhun nasa. Pelajarilah dan ajarkanlah Al-Quran kepada manusia dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia. Ini yang penting matan berikutnya ini, fa inni mru'un makbudun. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya ini adalah orang yang akan dicabut nyawanya. Wal ilmu marfu'un. Sedangkan ilmu waris akan diangkat, akan dicabut, akan hilang. Wa yusiku ayyah talifasnani fil faridati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbirhuma. Dan pada suatu saat hampir tidak ditemukan orang yang dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah faraid dan masalah-masalah lainnya jika terjadi perselisihan
dalam masalah tersebut. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisyaratkan kita harus segera untuk membagi, dan orang yang membaginya pun harus orang yang ngerti gitu. Jangan ketika ada orang meninggal kemudian membaginya secara yang diinginkan sendiri atau tidak ada pelanggarannya atau tidak ada aturannya gitu loh. Insya Allah kalau sudah semuanya sepakat dan mau aset-aset atau peninggalan dari orang meninggal dunia itu mau dibagi, dengan catatan yang membagi itu harus orang ngerti atau harus kompeten. Sehingga dalam pembagiannya itu sesuai dengan syar'i. Insya Allah kalau sudah dibagi sesuai dengan syar'i, artinya pembagian dari masing-masing ahli waris itu sudah jelas ditentukan oleh Allah. Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 itu. Siapa yang mendapat setengah, siapa yang mendapat sepertiga, siapa yang mendapat seperempat, siapa yang mendapat seperenam, siapa yang mendapat seperdelapan, siapa yang mendapat 2/3, semua itu diatur semua oleh Allah. Jangan sampai kita membagi ini tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita mengikuti apa kata Allah yang ada pada Al-Quran, insya Allah keberkahan akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Terutama ketika ada anak, di mana anak itu ada laki dan ada anak perempuan. Kita ikuti apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 itu. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Artinya 2/1 antara anak laki dan anak perempuan ini. Jangan sampai kita membuat aturan sendiri. Jangan sampai kita ketika membagi itu tidak ada aturannya. Nah, insya Allah kalau sudah jelas semua kita tunduk kepada Allah sesuai dengan Al-Quran itu, kita akan mendapatkan keberkahan dan juga insya Allah tidak akan sengsara kehidupan berikutnya. Karena tidak sedikit ketika sudah dapat hak dari peninggalan orang tua, tetapi pendapatannya ataupun hak yang diterima itu tidak sesuai dengan syar'i. Sehingga apa yang diakibatkan? Orang tuanya kaya waktu hidupnya, tetapi pendistribusiannya kepada anak-anaknya tidak secara syar'i. Akhirnya jatuh kepada anak, banyak yang didapat itu, tapi tidak secara syar'i, sehingga akibatnya aset yang diberikan atau didapat dari warisan orang tuanya itu cepat habis. Bisa cepat habisnya, kadang-kadang ada investasi, kemudian ikut investasi tersebut, malah investasinya menjadi investasi bodong. Sehingga yang dititipkan itu akhirnya hilang. Atau banyak sekali di antara pendapatan yang diterima dari keluarganya tidak secara syar'i, dilalanya Allah menguji ataupun memberikan balasan atau bala kepada mereka itu sakit berkepanjangan. Karena sakit otomatis berusaha bagaimana cara supaya sembuh, berobat di rumah sakit, ternyata nggak sembuh-sembuh. Dan ini tidak sedikit hal yang demikian ini. Maka di samping kita pembagian waris tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, juga apa yang kita dapatkan ini yang diharapkan itu keberkahan. Insya Allah semua orang hidup ingin berkah. Nah, salah satu di antara hidup ingin berkah itu ikuti aturan-aturan, ikuti apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika aset-aset yang ditinggalkan oleh salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia,
kemudian dibagi, insya Allah satu dengan yang lainnya akan memahami, satu dengan yang lain akan menghormati, sehingga terjadilah keharmonisan dalam keluarga. Gara-gara warisan bisa saja menjadikan keretakan dalam keluarga, bahkan putus dalam keluarga. Sebabnya apa? Karena aset-aset yang ditinggalkan oleh orang tua itu dinikmati ataupun dihuni oleh salah satu anak. Misal seumpama anaknya 3, kata Bunda Indra, Tata, Toto, Titi seumpama. Nah, ketika meninggalnya dunia orang tua ayah ibunya itu, peninggalan hanya sebuah rumah seumpama. Rumah itu ditempati oleh anak yang tidak punya rumah. Sementara anak duanya sudah punya rumah sebetulnya sih. Cuma namanya orang. Pasti ingin sekali mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena tidak diwaris ataupun tidak segera dibagi, maka terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Jangan sampai terjadi. Dan banyak istilah-istilah dalam istilah Jawa itu dan sudah terbukti gitu loh. Dalam bahasa Jawa begini, wong sejen dari sedulur. Sedulur dari wong sejen. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan terjadi pada diri keluarga kita. Modus operandinya, sebab musababnya itu karena peninggalan milik orang tuanya tidak segera dibagi. Nah, tapi insya Allah kalau peninggalan dari orang tua segera dibagi, insya Allah semuanya saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan jangan sampai kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Semuanya gara-gara akibat masalah warisan juga. Karena sebabnya apa? Karena harta peninggalan orang tua tidak segera dibagi. Ya, kata Nabi dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham saghirona wa lam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, yang besar tidak menyayangi yang kecil tidak menghormati yang besar. Kalau sekiranya contohnya tadi, Tata, Toto, Titi tadi, orang tua meninggal dunia semua, rumahnya dihuni oleh anak yang terakhir, sama Titi seumpama. Dan tidak dibagi, walaupun tidak seberapa, tapi kalau tidak dibagi, timbul persoalan. Nah, akibatnya, kakaknya tidak merasa dihormati oleh adiknya. Sebabnya apa? Adiknya tidak mau membagi harta yang ditinggal oleh orang tuanya, walaupun hartanya hanya sebuah rumah saja. Nah, di situ. Karena ingat, kakak juga secara keturunan atau secara nasab memang benar. Tapi ingat, sebelahnya ini ataupun kakak apa itu? Kakak iparnya ini yang bisa menjadi masalah gitu. Nah, itulah. Sehingga tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi. Tujuannya apa? Tujuannya jangan mencari masalah baru gitu loh. Nah, tetapi kalau sudah dibagi waris, tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga. Silaturahim nyambung. Itulah dampak positifnya kalau harta milik orang tua seberapapun sedikitnya segera dibagi ini, sehingga jauh dari suudzon, jauh dari sakwa sangka. Karena sakwa sangka dan suudzon ini bisa menimbulkan persoalan lebih besar lagi. Nah, disinilah pentingnya kita harus menyadari dan harus mengakui betapa pentingnya pembagian harta milik orang tua ketika orang tua kita ataupun salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia. Maka pentinglah belajar ilmu waris ini. Maka sangat mengapresiasi kepada RR ini memberikan ruang untuk berdiskusi, berdialog bagaimana caranya untuk mengantisipasi
tentang kebuntuan ataupun ketidakharmonisan dalam keluarga, solusi yang paling tepat adalah segerakan untuk membagi harta waris. Dan ketika tidak paham, inilah melalui media RRI ini untuk saling diskusi dan berdialog interaktif. Silakan Mas Fian untuk berdialog interaktif, sangat penting untuk kita semua. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtimas Polres Ciko, dosen UNU, dan juga Ketua Basnas Kota Cirebon. Terima kasih sudah menguraikan kajian untuk kesempatan pagi hari ini, mendengar. Baik, terima kasih bagi Anda sudah berkirim WA di 081324951935 untuk pagi hari ini, dan kita membahas terkait pembagian waris. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan keluarga. Namun sudah ada yang berkirim komentar terlebih dulu ya Pak Ustadz ya, kita sapa dulu. Boleh. Ini ada dari pendengar yang mengungkapkan nih Pak Ustadz, warisan bisa dibagi dengan damai hanya dengan persaudaraan dan kebersamaan dan akhlak mulia, menghormati orang tua. Perhitungan secara syar'i itu bagus, tapi hanya jalan terakhir, jalan utamanya adalah akhlak dan keikhlasan. Apakah hal ini benar gitu Pak Ustadz? Pembagian secara syar'i itu jalan terakhir gitu. Jalan utamanya itu, jalan pertamanya adalah akhlak dan juga keikhlasan. Nah, seperti apa Pak Ustadz menerangkannya? Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Kita sapa pendengar sebentar. Mana ini line-nya? Bingung. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu lama menunggu. Iya, baik. Silakan Ibu Indra, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan yang baru dapat waris nih bisa ikut berpartisipasi pada kegiatan sosial yang diadakan RRI ya Bung Pian ya. Betul. Bung Pian nih yang rajin mengumumkan. Baik, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan itu pembagian waris itu tujuannya adalah untuk keharmonisan ya. Nah, tapi bagaimana menyelesaikannya kalau yang terjadi malah kebalikannya, malah membuat keretakan tadi yang oleh Pak Ustadz dikatakan jangan sampai. Nah, bagaimana cara supaya jangan sampai demikian? Terima kasih Pak Ustadz Nasuha Fakih. Terima kasih Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra, dan terima kasih juga bagi Anda sudah berkirim WA di 081324951935. Silakan Pak Ustadz dijawab dulu pertanyaan dari yang sudah berkirim WA ya Pak Ustadz ya. Nomor pertama tadi yaitu terkait dengan akhlak dan keikhlasan. Ya, akhlak dan keikhlasan, apakah ini jalan pertama, kemudian secara lahirnya ataupun secara terakhirnya adalah pembagian syar'i. Menurutnya, menurut pertanyaannya yang saya tangkap, syar'i dulu atau kekeluargaan dulu begitu Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada yang memberikan opini atau memberikan pernyataan dari Kepetakan, Pak. Ya. Kaitannya dengan pembagian waris itu adalah lebih mendapatkan akhlak dan keikhlasan. Ya. Justru ketika paling utama ini segera dibagi, intinya gitu. Ya. Kalau tidak segera dibagi, nanti muncul akan keretakan-keretakan yang ada gitu. Nah, persoalan mengenai pembagian itu harus diutamakan. Ya. Dengan secara syar'i tapi ya, bukan dibagi semaunya gitu. Itu sama itu loh. Karena insya Allah, Allah pasti memberikan tuntunan, insya Allah akan mendatangkan kepositifan ataupun dampak positif, itu loh. Ini adalah bukan karangan saya juga ini, tapi ini saya mengacu pada Al-Quran gitu loh ya. Nah, utamakan itu secara syar'i, diselesaikan secara syar'i, itu loh. Adapun kadang-kadang ketika secara akhlak emang buahnya nanti kita menjadikan sebuah akhlak gitu loh. Nah gitu loh. Jadi kan dalam istilah Islam kan pertama keimanan dulu. Yang kedua adalah keislaman, dan yang ketiga adalah akhlak ataupun ihsan. Nah,
ihsan atau akhlak ini sebagai buahnya dari iman, buahnya dari Islam gitu loh. Tapi kalau langsung ke masalah ke akhlak itu nggak mungkin. Orang kalau tidak tahu iman, orang tidak tahu Islam kan gitu loh. Nah, iman ini yang paling utama sebetulnya. Iman ini dalam artian percaya akan aturan-aturan Allah gitu loh. Salah satu aturan Allah itu ya melalui pembagian waris gitu loh. Apalagi waris ini juga kan perintah Allah begitu ya Pak Ustadz perintah ya? Allah kan gitu ya. Jadi perintah Allah. Ya, menurut saya ataupun menurut Pak Ustadz, mana dulu Pak Ustadz? Apakah perintah Allah dulu dong dijalankan begitu Pak Ustadz? Betul untuk saya gitu ya Pak Ustadz ya? Ya perintah Allah dulu kita jalankan, keimanan dulu kita akui gitu loh. Karena ini adalah keimanan, makanya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 14 itu luar biasa itu. Wa may ya'tillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha. Dalam artian barang siapa yang bermaksud pada Allah dan Rasulnya, ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yakni masalah warisan 11-12 itu. Kalau tidak melaksanakan dalam tanda kutip itu melanggar, maka yudkhilhu narun khalidan, dimasukkan ke dalam neraka selamanya gitu loh. Jadi ketika kita mengkufuri ayat ini, tidak iman ayat ini, maka dampak negatifnya akan terjadi. Di dunianya sudah sengsara sebelum meninggal dunianya gitu loh. Ukuran akhlak ini adalah sebagai manifestasi dari iman dan Islam sebetulnya sih. Bukan akhlak dulu, manifestasi dari iman sama Islam gitu loh. Ini kalau kita mengkaji tentang mengenai prinsip fondamen tentang mengenai Islam kan tidak akhlak saja gitu loh. Akhlak ini sebagai buah sebetulnya. Buah dari iman, buah dari Islam. Islamnya ini salah satunya adalah syariat Allah gitu loh. Salah satu syariat Allah, Islamnya adalah dengan pembagian harta waris. Manakala salah satu keluarga kita meninggal dunia. Nah, nanti kita buahnya akhlak, buahnya keikhlasan. Jangan sampai ikhlas juga dipaksakan gitu loh. Contoh seumpama, karena sudah ada pernyataan dari masing-masing keluarga, udahlah dibagi ratalah sajalah gitu lama. Toh sama-sama ikhlas gitu loh. Kadang-kadang ikhlas orang itu ada hanya di bawah di dalam bibir saja kadang-kadang gitu loh. Betul. Dalamnya hati orang siapa yang tahu kira-kira, Mas Fian? Iya. Nggak ada kan? Nah, itu kadang-kadang orang tuh hanya dalam mulut saja. Dalam terserah gitu loh. Ikhlas gitu loh. Padahal dalam hatinya itu bertentangan kadang-kadang. Nah, untuk menjaga hal inilah, maka segerakan untuk dibagi secara syar'i dulu. Baru setelah selesai, kemudian ada salah satu di antara anak yang lebih besar dapatnya, kemudian memberikan. Nah, kelogohan hatinya itulah menjadi hal yang terbaik dalam hal harta-harta dari orang tua yang didapat itu. Jadi, kalau saya menyampaikan ini, pernyataan ini lebih utama iman Islam terlebih dahulu. Baru kalau iman Islam kita laksanakan, insya Allah akhlak akan muncul berikutnya. Jadi tangga-tangga ini harus dilalui dulu gitu loh, maksudnya gitu Mas Fian. Betul Pak Ustaz. Jangan langsung akhlak gitu loh, maaf ini ya. Akhlak pun harus tahu kategorinya ini nah. Nah, inilah menjadi hal problem bagi kita, salah satunya kadang-kadang kita miskomunikasi ataupun kadang-kadang mis dalam ilmu juga ini. Nah, itulah. Iman, Islam, akhlak itu yang paling utama. Jangan langsung akhlak saja itu. Dan iman Islam ini ada hubungannya dengan keterkaitan dengan keimanan kepada firman Allah. Dan setelah kita firman Allah, kita imani, kemudian kita laksanakan, yaitu Islam itu. Itulah. Baru buahnya akhlak. Nah, itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik. Tadi juga mungkin kan pertanyaan Ibu Indra juga menyambung pertanyaan dari Pak Sudirman begitu ya Pak? Menyambung. Iya, terkait dengan cara-caranya supaya mereka ataupun yang dibagi waris ini terkait dengan tadi supaya bisa menerima, bisa legowo, kemudian bisa mengimani, ini cara-caranya seperti apa begitu Pak Ustaz? Kalau tidak salah begitu. Baik, silakan Pak Ustaz. Jadi dalam pembagian waris ini, insya Allah tidak ada kontradiktif kaitannya dengan keharmonisan dan keretakan sebetulnya.
tumbuh keretakan itu sebetulnya yang pertama ini Mas Rian dan pendengar di mata berada, menunda pembagian. Nah itu. Akibat dari menunda pembagian itu, maka aset-aset yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu menjadi berkurang. Nah, karena menjadi berkurang inilah menjadi keretakan, menjadi suuzon, sakwa sangka yang buruk kepada salah satu di antara ahli waris yang lain, itulah. Yang kedua, akibat dari keretakan ini adalah kaitannya dengan menguasai sebagian yang sebagian dari orang yang meninggal dunia itu. Nah, di situ. Padahal tidak ada masalah segera untuk membagi. Nah, problemnya di kita itu adalah tentang mengenai 2/1 sebetulnya sih. Iya, betul. Tutnya di situ sebetulnya sih. Intinya di situ Pak Ustadz ya, karena Di situ belum semuanya memahami Iya, betul. 2/1. Wah, saya kan apalagi mohon maaf yang dibaginya 1 ini adalah orang yang dalam tanda kutip mungkin merawat orang tua gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, itu ada komporan Nah, dari suami atau dari istrinya begitu yang Iya. dari suami begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, silakan Pak Ustadz. Jadi problematika itu masalah prinsip utama sebetulnya sih. 1/2 itu. Bahkan benar kata Mas Rian juga. Mohon maaf ini. Ini realita di masyarakat juga. Iya, betul. Karena yang ngurusi orang tua dapat 1 gitu loh. Ya, kebanyakan kan begitu Pak Ustadz ya. Oh. Nah, sebetulnya bisa diantisipasi sebetulnya Mas Rian. Iya. Seandainya kata Toto Titi, nah kata Bunda Indra kan Titi kan terakhir nih, Iya, perempuan nih. betul. Kemudian sebelum meninggal orang tua itu dirawat oleh Titi. Gilirannya meninggal dunia orang tuanya tidak dapat 1 bagian. Nah, di situ. Nah, bisa diantisipasi sebetulnya. Namanya warisan itu Mas Rian dan pendengar Iman berada itu adalah kalau sisa gitu loh. Setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya. Salah satu kewajiban yang lain itu mengurus orang tua. Gitu loh. Tidak hanya meninggalnya saja, ngurus ketika sakitnya, ngurus ketika ada yang rawat, boleh diambil dulu gitu loh. Selama yang rawat itu Titi sumama. Berapa tahun, selama 3 tahun sumama. Boleh diambil di saat waktu perharinya berapa gitu loh. Nah, di situ yang paling penting gitu loh. Supaya tidak ada sakwa sangka yang lain. Kan sebabnya apa? Anak 3 kadang-kadang yang 2-nya ini bekerja sibuk gitu loh, mencari kekayaan sendiri. Yang satunya merawat orang tua sehingga terbatas untuk mencari asetnya. Ini saya alami juga, ada orang konsultasi salah satu anaknya rawat orang tua menjadi rugi gitu loh. Di situ. Enak kakak mah, saya nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi merawat orang tua kok sampai bahasa bisa rugi juga gitu loh. Nah, supaya tidak ada kerugian itulah, maka dihitung berapa saat waktu dia merawat orang tua. Di situ. Baru sisanya itu diwaris itu loh. Jadi hak-hak yang dia rawat ataupun yang dia perhatikan orang tua itu menjadi terbalaskan dari jerih payahnya merawat orang tua. Walaupun tanda kutip itu sebetulnya itu tidak baik sebetulnya sih. Makanya saya pernah menyampaikan juga 10 anak orang tua bisa merawat loh. Iya, betul. Tapi anak orang tua 1, 10 anak tidak bisa merawat. Tidak bisa merawat. Malah itu ngijir kata orang itu Cirebon. Ngijir itu loh. Nah ini yang kita sebagai introspeksi diri lah dari masing-masing keluarga. Jadi sebabnya itu karena masalah 2/1, katanya orang tidak adil bilangnya gitu, sehingga mendapatkan akhlak akibatnya kan gitu. Nah, sebetulnya adalah yang paling utama iman dan Islam, akhlak baru berikutnya. Nah, iman inilah 2/1 ini orang tidak percaya tentang 2/1 akibat positifnya gitu loh. Sehingga dibagi rata, kan rela ikhlas semua. Nah itu yang salah juga itu. Mohon maaf ini yang menyampaikan tadi di mukadimah tadi itu. Nah di situ. Jadi iman Islamnya yang paling utama, baru akhlak dan keikhlasan yang kita terima. Semuanya adalah tuntunan dan syarat Allah yang disampaikan. Baik, Mas. Ya.
Kita ke WA terlebih dulu Pak Ustadz ya, sebelum pendengar Ya. akan bergabung di line telepon. Ini dari Sihab Burahman dari Kabupaten Cirebon. Mau tanya Pak Ustadz, kalau pembagian harta waris kan itu ada katanya kalau yang laki-laki, ya ini sama nih, yang laki-laki apa nih? Itu kan mendapat 2, kalau yang perempuan udah 1. Nah, kalau ada per-perannya gitu atau per-pernya misalkan 1 per berapa, 1/7 contohnya. Maksudnya itu seperti apa Pak Ustadz? Tapi kita sapa dulu ya pendengar ya. Boleh. Pak Ustadz sebelum dijawab pertanyaan dari Habibur Rahman, Sihab Rahman maksud kami dari Kabupaten Cirebon. Kita sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian. Baik, Pak Madali silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madali di mana? Di Plumbon, Bapak. Bang. Iya. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan punya anak 3, Mm-mm. 1 perempuan, 2 laki-laki. Mm-mm. Jadi orang tua kan masih hidup semuanya, termasuk saya dan istri saya. Oke. Mm-mm. Cuma saya memaksiatkan atau sekalian mewariskan karena punya 2 rumah. Mm-mm. Ya, yang satu kira-kira harga 200, yang satu 300-an lah. Mm-mm. Jadi saya bilang sama anak saya yang laki-laki suruh nempati yang 200 dan yang perempuan sama laki Adiknya. satunya nempati yang itu harganya 300. Iya, iya. Nah, cuma yang perempuan nanti tinggalnya di Bogor, sudah punya rumah, jadi kalau pulang ke sini itu hanya hari raya dan hari-hari liburan lah. Oke. Ini boleh atau tidak saya mewariskan dan mewasiatkan. Oke. Sebelum saya tiada lah sama istri saya ini. Baik. Kan saya sudah mewasiatkan dan mewasiatkan dan mewariskan pada ketiga anak ini. Baik. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bung Fian. Baik, terima kasih Pak Madali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wah, nampaknya rame nih Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Saya Pak Ustadz ya. lebih enak gitu loh. Lebih enak, baik Pak Ustadz. Ya. Ya, dijawab dulu pertanyaan mungkin dari Oke, dari Sihab Pak Burahman. Syabuddin Iya. tentang mengenai perperan itu. Emang Iya. banyak orang mengatakan warisan itu susah, katakan. Karena ada perperan itu gitu loh. Iya, iya. Jadi bahasa perperan itu sebetulnya ibarat buah semangka kalau saya sih. Buah semangka dicacah menjadi 8. Berarti menjadi 1/8 kan gitu loh. Iya, iya. Atau dicacah menjadi 8 dibagi 3 orang, gitu loh. 3 orang ini masing-masing beda berarti kan. Iya. Ada yang dapat 1, ada yang mendapat 3, ada yang mendapat 4. Berarti kan satunya namanya 1/8, kemudian yang dapat 3 menjadi 3/8, kemudian sisanya 4 menjadi 4/8. Kalau angka yang sama tidak ada masalah. Iya. Nah, ketika ada angka yang berbeda, maka carilah angka kelipatan yang habis dibagi angka tersebut, itulah. Contoh seumpama di situ ada angka 2/3, ada angka 1/4, dan ada angka 1/6, gitu. Berarti ada angka penyebutnya itu 3, 4, dan 6. Nah, angka berapa yang habis dibagi 3, angka berapa yang habis dibagi 6, dan angka berapa yang habis dibagi 4. Itu namanya KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Ini. Angka yang habis dibagi 3, 4, dan 6 ada angka berapa ya Mas Fian? Gak pinter nih Mas Fian nih. Angka 24 ya. Oke. Itu terlalu besar. Berarti jangan angka itu gitu loh. Yang terkecil kan? Iya. Angka 12. Karena angka 12 bisa dibagi 3 kan? Betul. Bisa dibagi 6 kan? Betul. Bisa dibagi 4. Ya, jangan menggunakan angka 24. Ya. Bisa, tapi terlalu besar gitu loh. Gitu ya, Pak Ustadz. Tapi gunakan angka yang terkecil. Makanya KPT tadi, Ya. kelipatan persekutuan terkecil. Oke. 12 bagi 3 sama dengan 4. Kali 2, karena 2/3 sih, sama dengan 8. 12 bagi 6 sama dengan 2. Kali 1, 2. 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, itu kan berarti angka 12 ini habis
dibagi angka 3, habis dibagi angka 6, dan habis dibagi angka 4. Ya, Mudah sebetulnya sih. Yang paling susah itu warisan itu, terus terang ya, ini menyadari, itu yang paling susah tuh. betul. Yang paling susah menyadari terus terang ya. Siapapun, karena apa? Warisan merupakan harta benda. Ya. Karena warisan harta menjadi gelap mata, ini yang dipersoalkan. Gelap mata inilah yang kita harus hindari gitu loh. Ingat, namanya harta itu adalah sebagai ujian juga, sebagai fitnah untuk kita loh ya. Iya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah di situ. Oke. Kata Allah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai fitnah. Harta yang kita dapat tidak secara syar'i, ini menjadi ujian bagi kita gitu loh. Anak-anak yang kita miliki, keturunan kita yang ada, bisa menjadi fitnah. Kalau sekiranya anak tidak dituntun untuk di sekolah agama, atau tidak di pondok pesantrenkan, ini akan membatalkan menjadi musuh bagi orang tuanya, sebagai fitnah juga. Nah, maka sebelum kejadian-kejadian yang berikutnya ini, kita ayo bersama-sama cara mendapatkan harta harus secara syar'i. Baik, Bapak. Anak-anak yang kita dapatkan, kita harus dipondokkan, disekolahkan secara syar'i juga, secara Islam gitu loh. Ya, demikian ya. Ya, baik. Nah, selanjutnya Pak Madali ya. Pak Madali, betul Pak Ustadz. Okay. Pak Madali. Jadi apunten, ini kita sebagai orang tua tujuannya baik sebetulnya sih. Iya. Tapi baiknya tujuan orang tua, mohon maaf, ini tidak sesuai dengan syar'i juga, tidak menjadi akan menjadi masalah baru nantinya gitu. Tadi sampaikan, ini kan saya masih hidup nih, tadi kan. Betul. Nah, ini saya wasiatkan, saya wariskan dulu ya. Mohon maaf, ini tidak boleh. Sebabnya apa? Sebabnya warisan bukan pemberian. Iya. Tapi warisan adalah pembagian. Hakikatnya yang membagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya sebagai amanah. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan harta kepada kita. Ini sebagai amanah. Ingat tadi sampaikan bahwa harta-hartamu adalah menjadi fitnah nanti. Maka ketika kita punya anak, kadang-kadang orang tua pun kepada anak pun sebelah mata kadang-kadang. Ada yang dikasihi, ada yang tidak dikasihi. Ya subjektif lah ibaratnya demikian. Nah, kalau kita logowo, ibarat air mengalir saja, insya Allah akan keberkahan akan muncul di tengah-tengah kita. Baik, Pak. Ya. Nah, baik, kita akan ada lagi silakan. Ya. Boleh. Ada lagi terkait dengan tadi yang Pak Madali sudah ya, Pak ya. Kemudian kita sapa pendengar untuk pagi hari ini. Singkat saja Pak Ustadz ya, nanti kita waktunya berbagi dengan yang lain Pak Ustadz. Saya baru sebentar ya habis. Betul Pak Ustadz, saking asiknya begitu Pak Ustadz ya. Kita sapa. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam, saya dari Limbangan Garut. Baik, Limbangan Garut. Bagaimana kondisi Limbangan Garut saat ini? Udah mulai macet. Udah mulai macet. Baik. Pak Fauzi ya, Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Silakan. Assalamualaikum Bapak Ustadz, guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fauzi? Alhamdulillah lagi sehat Pak. Alhamdulillah. Juga lancar tuh kan. Baik Bapak, silakan. Ibu nih Pak, karena waktunya mepet ya. Iya betul. Saya mau bertanya nih tentang masalah, walaupun sedikit di luar tema, tentang sebuah kutipan utlubul ilmi walau bisin, carilah ilmu walaupun ada Cina. Kemudian hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Nah, kedua hal tersebut apa itu hadis atau apa? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sebagai penelpon terakhir untuk kesempatan pagi hari ini untuk di line telepon, dan kita sapa dulu pendengar WA terakhir juga ya dari Kang Asep di Karangkendal Pak Kiai. Kita akan bacakan Pak Kiai. Mohon minta tanggapan Pak Kiai mengenai pembagian waris yang mana kalau di kampung itu pembagiannya dibagi rata. Kalau secara syar'i kan ada bagian-bagian. Nah, tugasnya siapa untuk mensiarkan mengenai pembagian waris secara syar'i ke desa-desa? Karena hukum waris yang saya dapatkan pada saat kuliah itu juga secara sekilas, dan
dari kecil sampai saya sebelum nikah belum ada kiai atau ulama di desa yang menyampaikan hukum waris secara utuh begitu Pak Kiai. Nah, ini terima kasih dari Kang Asep di Karangkendal. Mungkin singkat-singkat saja Pak Kiai, 2 menit ya Pak Kiai ya. Oke, silakan Pak Kiai. Dari Pak Fauzi di Barut, kalau utlubul ilma walau bisyir itu adalah hadis Nabi. Iya. Tapi kalau hubbul waton minal iman itu makalah atau pernyataan dari Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di saat sebelum ada resolusi jihad. Nah, tahun 1926 di situ. Nah, artinya kita ini harus milih mana yang hadis, mana yang kaul sahabat ataupun kaul ulama gitu ya. Nah, jadi ulang lagi dari kalau utlul ilma adalah hadis Nabi, kalau hubbul waton minal iman adalah pernyataan ataupun kaul dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pelopor pendiri dari ormas Islam yang besar yang rahmatan lil alamin, yakni Nahdlatul Ulama. Merawat NKRI dan seterusnya itu. Waktu terbatas. Adapun kaitannya dengan Kang Asep di mana tadi? Di Karangkendal Pak Kiai. Di Karangkendal itu kaitannya dengan masalah siapa yang bertanggung jawab, intinya semua bertanggung jawab semua. Orang yang tidak rugi adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Watawasau bil haqq ini adalah dalam saling kebenaran gitu loh. Ketika orang menyampaikan dibagi rata, mohon maaf itu tidak sesuai. Kita menasihati hal demikian. Nah, adapun institusi negaranya pun hadir, yakni ada pengadilan agama. Secara non-institusional ataupun non-litigasinya, hadir di tengah-tengah kita adalah para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz. Inilah tanggung jawab utama. Maka dalam belajar ilmu waris adalah fardu ain. Tetapi mempraktekkan ilmu waris adalah fardu, mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Tetapi mempraktekkan ilmu waris adalah fardu ain. Nah, di situ. Sehingga semuanya punya kewajiban semua. Kalau saya pribadi mohon maaf, saya punya beban moral kalau saya diem saja. Ya. Nah, saya juga menjaga dari hal yang tidak baik gitu. Ya, saya juga beban moral Pak Kiai karena terlalu sering dengan Pak Kiai. Jadi kalau ada yang bagi-bagi waris saya langsung ngebel Pak Kiai begitu Pak Kiai ya. Ya enggak, berbagi itu indah. Baik Pak Kiai, baik. Baik, sudah Pak Kiai untuk kesempatan pagi hari ini ada sesuatu yang disampaikan kepada pendengar sebelum kita kepada pendengar di mana berada untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga ini. Segerakan untuk dibagi harta milik orang tua, jangan diende-ende. Ya, insya Allah kalau sudah jelas pembagiannya, insya Allah sakwa sangka suudzon akan hilang. Ingat, paling utama pondasi adalah keimanan dulu, baru keislaman, baru yang terakhir adalah akhlak yang kita laksanakan itu. Ya, keikhlasan orang pun hanya sebuah bibir itu tidak baik. Nah, ikhlas kelogohan dalam hati dipancarkan dalam ucapan dan lain sebagainya. Akhlak itu adalah buah dari iman dan Islam. Ini sangat penting dari pertanyaan pertama itu. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih sudah bisa berkenan menjelaskan berbagai hal terkait dengan topik kita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih pendengar Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Mohon maaf tidak semua rangkaian WA yang bisa kami baca karena keterbatasan waktu. Anda bisa bergabung kembali bersama pembahasan waris di Rabu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Anda dan kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Religi Pagi, dan saat lagi Anda akan segera simak rangkaian berita daerah pagi tepat pukul 6 bersama rekan saya Lisma Juliasari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Baru saja usai Religi Pagi di